Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nikmah Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar saya yaitu tentang IPAS dengan materi energi yang tersimpan di kelas 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori belajar. Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Nah, teori belajar yang saya pakai dalam modul ajar saya itu tentang teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar konstruktivisme itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Nah, teori ini itu menekankan seorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Nah, selanjutnya itu tentang teori perkembangan sosial. Nah, teori perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada berkembang. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Nah, di dalam modul ajar saya juga memuat tentang asesmen atau penilaian. Sebelumnya, asesmen itu adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kinerja peserta didik terhadap capaian pembelajaran tertentu yang selanjutnya diberikan penilaian dan evaluasi. Nah, asesmen yang dapat dilakukan dengan teknik ujian atau penugasan. Nah, asesmen yang ada di modul saya itu adalah asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Di awal tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang diferensiasi yang ada di dalam modul ajar ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemetaan kebutuhan yang digunakan dalam modul ajar saya, yaitu berdasarkan minat peserta didik, di mana itu yang pertama dapat mengidentifikasi macam-macam energi dan jenisnya serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua dapat memberi contoh atau jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu perlu bimbingan khusus dalam mengidentifikasi macam-macam energi dan energi yang tersimpan. Nah, untuk diferensiasinya sendiri yaitu tentang proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, yang pertama proses. Nah, dari proses ini yang pertama itu belajar menentukan atau mengidentifikasi macam-macam energi serta pemanfaatannya. Yang kedua itu perlu bimbingan dalam mengidentifikasi macam-macam energi dan pemanfaatannya. Dan yang ketiga perlu bimbingan khusus dan intens dalam mengidentifikasi macam-macam energi dan pemanfaatannya. Untuk produknya ini juga diferensiasi karena yang pertama itu menyajikan hasil capaian pembelajaran tentang energi yang diamati dari kegiatan berolahraga. Yang kedua, menyajikan hasil capaian belajar tentang energi yang diamati dari kegiatan menggambar atau melukis. Nah, yang ketiga itu menyajikan hasil capaian belajar tentang energi yang diamati dari kegiatan bermusik atau kesenian. Jadi produk yang dihasilkan itu berbeda dari olahraga, menggambar, dan juga melukis. Untuk lingkungan belajarnya pun juga sudah diferensiasi di mana setiap anak itu berada pada kelompok masing-masing sesuai dengan pemetaan peserta didik yang dilakukan oleh guru, yaitu sesuai dengan minat peserta didik di mana kelompok satu ada yang minatnya olahraga, kelompok dua ada yang minatnya kepada melukis, dan yang ketiga yaitu minatnya pada musik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identitas dan informasi umum yang ada di modul saya. Yang pertama yaitu kode ATP acuan, yaitu fase B. Untuk penyusunnya yaitu saya sendiri, Farah Nikmah Maulida. Untuk jenjang sekolahnya yaitu sekolah dasar. Untuk mata pelajarannya itu IPAS. Untuk fase atau kelas itu yaitu fase B, kelasnya kelas 4. Dan domain atau elemennya itu tentang energi potensial atau energi yang tersimpan. Nah, sedangkan capaian pembelajarannya yaitu
Peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi kalor, energi listrik, energi bunyi, dan energi cahaya. Nah, pengetahuan dan keterampilan prasyarat itu yang pertama itu mampu mengetahui jenis-jenis energi. Nah, untuk alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan, 2 jam pelajaran dikali 35 menit. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, dan yang keempat gotong royong. Untuk target peserta didiknya, itu reguler, tipikal 25 peserta didik, model pembelajarannya itu tatap muka, model pembelajaran yang digunakan itu problem based learning, metode pembelajarannya itu ceramah, tanya jawab, dan penugasan, pendekatannya itu saintifik, sarana dan prasarana, yang pertama LCD proyektor, laptop, buku guru dan buku siswa IPAS kelas 4, terus lilin, korek api, gelang karet, bola kertas, tongkat, benang, batu, dan untuk media pembelajarannya itu video pembelajaran dan juga gambar. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu setelah mengamati video dan gambar tentang berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi dan juga pemanfaatannya. Yang kedua, melalui diskusi bersama guru, peserta didik dapat memberikan contoh dari energi potensial berdasarkan percobaan sederhana. Nah, yang ketiga, melalui diskusi pada LKPD, peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari soal yang diberikan. Untuk pemahaman bermakna, yaitu peserta didik dapat mengetahui energi potensial dan yang termasuk di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentang pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini ada 3. Yang pertama yaitu apa sumber energi yang kalian ketahui? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang energi potensial? Dan yang ketiga, apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga mandiri dan gotong royong. Selanjutnya yaitu untuk kegiatan pembelajaran ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama itu pendahuluan dengan estimasi waktunya 5 menit. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam. Terus yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta didik dicek kehadirannya. Setelah dicek kehadirannya, peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalismenya. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan tentang materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Nah, untuk selanjutnya itu peserta didik itu menyimak tujuan dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa sumber energi yang kalian ketahui, terus apakah kalian mengetahui tentang energi potensial, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu guru memimpin tepuk semangat untuk menumbuhkan rasa semangat pada diri peserta didik. Nah, untuk yang um, tahap kedua yaitu inti, yang pertama sintaknya mengorientasi. Nah, di kegiatan inti ini membutuhkan waktu 55 menit. Yang pertama sintaknya itu mengorientasi, di mana di sini itu diferensiasi proses. Yang pertama guru menanyakan hobi yang paling disukai oleh peserta didik. Nah, guru itu menanyai hobi yang paling disukai peserta didik dan mendapatkan hasil yaitu 3, itu tentang olahraga, menggambar, dan juga bermusik. Nah, setelah guru mengelompokkan kesamaan hobi para peserta didik, maka guru menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil yang sudah ditentukan tadi. Nah, setelah dilakukan pemetaan atau dikelompokkan berdasarkan minat tersebut, guru meminta peserta didik itu untuk mengamati video yang ada di depan kelas seperti
meminta peserta didik mengamati karet dan mencoba menarik karet dan melontarkan bola-bola kertas menggunakan karet dan mengamati ketapel dan mencoba menarik ketapel dan melontarkan batu-batu kecil menggunakan ketapel. Lalu peserta didik juga mengamati kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya peserta didik itu dari pengamatan yang telah dilakukan, guru mengarahkan untuk peserta didik untuk memunculkan pertanyaan dan pendapat tentang materi pembelajaran yang diberikan. Ya, untuk pertanyaannya seperti yang pertama, apakah menurut kalian ketapel atau baterai menyimpan sebuah energi? Yang kedua, energi apa yang bisa dihasilkan dari ketapel atau baterai? Yang ketiga, adakah benda-benda lain yang memiliki energi potensial pegas? Nah, setelah mengajukan pertanyaan itu, nanti guru dan peserta didik itu melakukan tanya jawab tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Setelah guru melakukan pengelompokan secara heterogen itu, lalu kita masuki sintak kedua, yaitu mengorganisasi. Di mana di sini terdapat diferensi proses dan juga diferensi konten. Nah, peserta didik itu bebas melakukan beragam aktivitas yang disukai untuk mencari sumber dan penyampaian pemahamannya mengenai energi. Selanjutnya, guru minta peserta didik untuk menggali tentang macam-macam energi dan pemanfaatannya. Setelah itu, kita akan memasuki sintak ketiga, yaitu membimbing, di mana di sini terdapat diferensiasi proses, yaitu peserta didik pada tiap kelompok diberikan LKPD dan melakukan diskusi kelompok masing-masing untuk dapat mengidentifikasi energi apa saja yang terdapat dalam kegiatan yang dipilih masing-masing peserta didik berdasarkan kelompoknya. Contohnya, kelompok dalam bidang olahraga atau minat olahraga itu dapat menggunakan karet atau ketapel dan mempraktikkan, kemudian mengamati energi apa yang ada dapat digunakan ketika bermain dengan karet atau ketapel atau baterai. Kemudian mengidentifikasi energi apa saja yang kelompok miliki. Minat dalam menggambar atau melukis dapat menggunakan alat tulis dan kertas untuk dapat menggambar apa saja yang mereka inginkan. Nah, sedangkan kelompok yang memiliki minat musik atau kesenian dapat memainkan alat musik yang disediakan, kemudian mengidentifikasi energi yang diperlukan. Nah, setelah peserta didik melakukan percobaan, maka selanjutnya yaitu guru membimbing peserta didik untuk menyelesaikan LKPD yang telah diberikan. Nah, selanjutnya di dalam kelompok itu diharapkan peserta didik itu saling aktif dan saling kolaboratif. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sintak keempat, yaitu pengembangan, di mana di sini itu terdapat diferensiasi produk, yaitu guru minta peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil kerja mereka di depan kelas atau untuk melakukan presentasi sesuai dengan minatnya, yaitu ada olahraga, seni musik, dan juga melukis. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam sintak kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama itu peserta didik bersama guru itu melakukan tanya jawab mengenai hasil presentasi kelompok dari kelompok seni musik, kelompok olahraga, dan juga kelompok lukis. Setelah itu, peserta didik itu bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu penutup. Pada tahap 3 ini yaitu penutup. Kegiatannya yang pertama itu peserta didik melakukan refleksi dengan menarik kesimpulan terbimbing melalui pertanyaan guru. Yang pertama adalah apa yang telah kamu pelajari hari ini. Nah, jadi di sini peserta didik itu akan menjawab mengenai pertanyaan guru tersebut. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Setelah peserta didik menjawab, lalu kita tanyakan lagi, kalau menyenangkan, bagian mana yang membuat kalian senang, seperti itu. Nah, selanjutnya itu guru menyampaikan materi selanjutnya atau untuk pertemuan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu guru bersama peserta didik itu melakukan doa penutup pelajaran. Setelah itu guru melakukan salam. Selanjutnya ini adalah tabel refleksi untuk guru. Tabel refleksi untuk guru itu
ada 3 pertanyaan, yaitu apakah 100% peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran, terus yang kedua itu kesulitan yang dialami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, terus apa yang akan dilakukan oleh guru tersebut untuk membantu peserta didik. Nah, yang ketiga itu, peserta didik itu ada apa tidak peserta didik yang tidak fokus, nah bagaimana cara guru itu untuk mengembalikan fokusnya. Setelah tadi ada tabel refleksi untuk guru, nah sekarang juga terdapat tabel refleksi untuk peserta didik, yaitu terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama itu bagian apa dari materi yang paling sulit? Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk mendapat pemahaman materi ini? Yang ketiga, apakah kalian memiliki cara tersendiri untuk memahami materi ini? Yang keempat, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Dan yang terakhir, yang kelima adalah jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang akan kalian lakukan untuk memahami materi ini? Selanjutnya ini ada bahan ajar atau bahan bacaan yang akan dibaca oleh peserta didik untuk menambah pemahaman mereka. Itu tentang energi potensial sebagai pembangkit listrik, dan energi yang termasuk dalam energi potensial. Ya, untuk LKPD-nya ini disesuaikan dengan minat peserta didik, yaitu yang pertama tentang olahraga, yang kedua tentang melukis, dan juga tentang musik. Jadi LKPD-nya itu mereka berbeda-beda. Untuk asesmennya saya menggunakan asesmen diagnostik, yaitu dilakukan di awal pembelajaran, dan asesmen formatif yaitu saat pembelajaran, dan asesmen sumatif itu akhir pembelajaran. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai modul ajar yang saya buat mengenai pembelajaran IPAS di kelas 4, yaitu materinya tentang energi potensial atau energi yang tersimpan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.